Sebenarnya gini Pak Ustadz, saya tuh dihipnotis di depan ATM Pak Ustadz. Itu ada Idan kok sebagai saksi waktu kejadian dia ada di situ. Kamu harus ganti. Kenapa saya harus ganti Pak Ustadz? Kan saya ngilang ini tidak sengaja. Terus siapa yang harus ganti? Pak Ustadz. Mana tuh si Aceng? Kok belum balik-balik ini teh? Jangan-jangan kelayapan lagi cari perempuan. Sabar dah, Aceh pasti bantuin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ceng? Nih, dah. Ini kamu kasih ke Pak Ustadz Kemet. Udah selesai urusan. Si motor mana? Ya ampun, Dang. Motor kamu teh nggak akan saya bawa kabur. Ah, nih, ambil. Makasih Ceng. Udah kenapa? Aduh, udah Dang, nggak usah peluk-peluk gitu. Kenapa sih? Ah? Coba lihat. Lihat. Ini tidak menyelesaikan masalah, dah. Sepertinya menyelesaikan masalah, tapi tidak. Ini kan pasti lama-lama Pak Ustadz RW akan tahu. Kalau uangnya tidak ada, ini penipuan. Lebih berbahaya lagi malah. Terus saya mesti bagaimana tuh, Kum? Kita harus kasih tahu Pak Ustadz. Kejujuran itu pahit, dah. Tapi memang itu obatnya. Kalau Pak Ustadz RW tahu, semua orang tahu atuh. Lapor polisi. Aduh, lebih parah lagi kalau lapor polisi bukan hanya semua orang tahu. Iko tahu, hancur mata saya, Kum. Bisa diambil semua sama saya. Tapi harta terindah dalam hidup kamu pun juga akan diambil. Itu. Debbie anak kamu. Kalau Debbie mah bisa milih, Kum. Udah besar. Mau ikut bapaknya apa ikut ibunya. Tapi kalau emas diambil, waduh saya bisa gila, Kum. Bisa kayak Tatang saya. Itu Pak Ustadz tahu nggak ya? Kalau bukti setoran yang tadi itu palsu. Nggak mungkin dia tahu. Bukti setorannya itu mirip sekali seperti yang asli. KW Super. Kalau sampai ketahuan, kamu tanggung jawab ya, Ceng. Dasar pedut. Udah ditolongin bukan terima kasih, malah ngajakin susah. Dang, daripada kamu gelisah terus, udah terus terang saja sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT Dadang dipanggil Pak Ustadz RW. Ada apa ya, Dunia? Kamu belum ngasih bukti setoran tunai sama Pak Ustadz Kemet? Sudah Pak RT Dadang. Pak Ustadz RW sudah membacanya. Saya nggak tahu ada keperluan apa lagi. Pak Ustadz RW minta Pak RT Dadang datang. Kum gimana, Kum? Nggak ada jalan lain, Dang. Kamu harus ngomong sama Pak Ustadz. Iya, Dang. Ayo Kang Dadang. Masa bawa motor, Dang? Sebentar, saya taruh ini dulunya. Iya, dikunci dulu. Mari Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Duduk. Yang saya panggil Dadang. Kenapa kalian berempat yang datang? Ada yang kalian sembunyikan? Tidak, Pak Ustadz. Coba jelaskan. Kenapa? Ayo jelaskan. Kamu pikir saya tidak tahu kalau bukti transparan ini palsu?
Kamu kemanakan uang yang 10 juta yang saya berikan kepada kamu? Jawab dah. Ada apa ini? Uangnya kalian habiskan? Tidak, Pak Ustadz. Uang apaan, Pak Ustadz? Ini masalah serius, Doi. Kamu diam saja kalau kamu tidak tahu. Iya, Pak Ustadz. Jawab, Dang. Kemana uang 10 juta itu? Hilang, Pak. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya gini Pak Ustadz, saya tuh dihipnotis di depan ATM Pak Ustadz. Itu ada Idan kok sebagai saksi waktu kejadian dia ada di situ. Kamu harus ganti. Kenapa saya harus ganti Pak Ustadz? Kan saya ngilanginnya tidak sengaja. Terus siapa yang harus ganti? Pak Ustadz, saya kan RT. Bawahan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz kan RW. Menurut saya, kesalahan bawahan itu ditanggung sama pimpinan Pak Ustadz. Tanggung jawab pemimpin. Pak Ustadz aja yang bayar. Enak saja ngomong sembarangan. Kalau kamu tidak mau ganti, kita lapor polisi. Jangan lapor polisi atau Pak Ustadz. Kalau Iko tahu, waduh. Keluarga saya terancam ini urusannya. Terus bagaimana? Ini soal uang umat. Tenang dulu Pak Ustadz, tenang dulu Pak Ustadz. Sabar. Kita berembuk, kita cari jalan keluarnya. Ya, Dang? Maaf Pak Ustadz RW. Saya sudah mendengar semuanya. Biar CAI yang menyelidiki masalah hipnotis ini. Kiai. Ini pencurian tingkat tinggi. Ada ilmunya. Sana, kamu panggil Idan. Dia satu-satunya saksi. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang teh sok saat ingat dia ngasih amplop yang berisi uang ke orang yang bertanya sama dia, Pak Ustadz. Begitu ceritanya. Kamu benar tidak kenal sama tukang hipnotisnya? Enggak, Pak Ustadz. Saya jadi ikut prihatin setelah tahu kalau uang itu uang warga buat THR dan tunjangan kaum duafa. Kamu yakin tidak kenal? Atau jangan-jangan itu teman kamu? Bukan, Pak Ustadz. Yakin. Saya nggak kenal sama dia. Bisa jadi itu teman kamu. Karena sekarang pergaulan kamu teh aneh-aneh. Ada temanmu artis, politisi. Bisa saja kamu bergaul dengan penjahat. Enggak, Pak Ustadz. Teman saya mah semua orang baik. Kamu yakin Pak RT Dadang hipnotis? Apa kamu tahu modus operandi atau ada tatonya? Apa simbol-simbol? Ya semacam sekte-sekte atau aliran-aliran kepercayaan tertentu? Jawab, Dan. Jangan pura-pura bingung. Saya benar-benar bingung, Pak Kamtib. Jangan bohong kamu. Ngapain saya bohong? Saya mah nggak bohong, Pak Kamtib. Sudah, Aming. Dunia tidak serumit yang ada di kepala kamu. Selain kamu, siapa lagi yang ada di TKP? Kalau setahu saya cuma sendiri, Pak Ustadz. Ya sudah. Kamu boleh pulang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz RW. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, kalau tidak bisa menemukan siapa penghipnotisnya, ya tidak ada cara lain. Tidak ada yang harus ganti. Apa kabar Febri? Saya lihat kemarin dia senang waktu bertemu dengan Dubes. Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Febri terinspirasi sama Pak Dubes. Jadi dia pengen sekolah di luar negeri, di Amerika. Kalau nanti Febri dapat beasiswa, insya Allah di Amerika saya titipkan dia nanti tidurnya di rumah Pak Dubes. Juga kan Pak Dubes juga saya sudah titipkan rantang makanan saya. Kalau dicicipi pasti dia tidak akan lupa.